Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, students, pada pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang struktur dari news item, ya. Jadi, struktur dari news item itu ada tiga. Yang pertama adalah main event atau newsworthy event. Artinya, berita utama atau bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Kemudian, yang kedua, background event atau elaboration. Ini adalah bagian yang menceritakan secara rinci latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana dan bagaimana peristiwanya terjadi. Kemudian yang ketiga, source. Source ini sumber atau bagian terakhir dari struktur news item text, di mana sumber berita bisa berupa pernyataan narasumber, ya, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa. Berikut kita lihat contohnya. Ini adalah sebuah berita atau news item, sebuah teks news item yang berjudul Seven Killed in Accident on Jalan Sultan. 7 orang terbunuh atau tewas di kecelakaan Jalan Sultan. Nah, di sini langsung dibagi-bagi berdasarkan strukturnya. Yang pertama, newsworthy event-nya, 7 people were killed in collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Jadi 7 orang terbunuh dalam tabrakan antara bis, mobil, dan truk pada pukul 10.35 di Jalan Sultan. Jadi ini adalah ringkasan peristiwanya, ya. Kemudian bagian keduanya adalah background event. Background event ini adalah apa tadi? Menceritakan secara rinci latar belakang kejadian, ya, atau peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana dan bagaimana. Nah, ini background event disebut juga elaboration. Di sini contohnya adalah the dead were all passengers in the car. Jadi yang tewas itu semuanya adalah passengers atau penumpang dalam mobil. Police believe the car may have been trying to overtake the bus. Jadi polisi percaya bahwa mobil berusaha untuk menyalip bis when it was struck by a truck coming from the opposite direction. Kemudian akhirnya mobil itu ditabrak oleh sebuah truk yang datang dari arah berlawanan. The driver of the car may not have been using his lights. Jadi supir dari mobil itu kemungkinan tidak menggunakan lampu sinyal ke kanannya, ya. As the truck driver said, he did not see the car approaching. Karena pengemudi truk berkata bahwa dia tidak melihat mobilnya mendekat, ya. Itu namanya background event. Kemudian sources. Sources tadi apa? Sources itu adalah sumber berita. Merupakan sumber berita bisa pernyataan narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli. Ya, jadi source itu sumbernya, ya. Di sini sumbernya adalah polisi. Jadi the police said the car should not have been trying to pass the bus since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. Polisi berkata bahwa mobil itu tidak seharusnya mencoba untuk melewati bis karena menyalip tidak diizinkan di Jalan Sultan. In addition, the police reported that the small Japanese car should not have been carrying more than 5 people. Kemudian polisi juga melaporkan bahwa mobil buatan Jepang itu yang kecil itu tidak seharusnya membawa lebih dari 5 orang.
The names of the victims are not yet known. Nama-nama dari victim atau korbannya tidak diketahui. Jadi sources ini adalah sumber, ya. Jadi kita ulangi lagi bahwa news item itu terdiri dari 3. Yang pertama newsworthy event, ya. Bagian yang menceritakan ringkasan dari satu kejadian atau peristiwa penting. Kemudian disusul dengan background event, menceritakan secara rinci latar belakang kejadian. Kemudian source, sumber berita, ya. Oke, kiranya sampai situ saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.